Apakah Anda mengenal Jenderal Muhammad Yusuf? Beliau adalah Panglima ABRI yang dilantik pada tahun 70-an. Beliau gagah, pemberani, dan juga sangat sederhana. Siapa yang tidak kenal dedikasi beliau terhadap negara kesatuan Republik Indonesia? Disegani lawan dan kawan, pengusaha tidak ada yang berani untuk menyogok dirinya. Bahkan seorang Presiden Soeharto pun tidak berani dengan Jenderal Muhammad Yusuf. Pada suatu ketika, teman ngopi Pak Harto, yaitu pendiri Bank BCA, karena saking dekatnya dengan Presiden Soeharto, beliau datang ke istana menghadap Presiden Soeharto dengan memakai celana pendek. Tiba-tiba rombongan Panglima ABRI Jenderal Muhammad Yusuf masuk ke istana karena waktu itu mendapatkan undangan dari Soeharto. Secara tiba-tiba berpepesanlah antara Panglima Yusuf dan juga pendiri Bank BCA tersebut. Panglima Yusuf dengan gagah dan berani menanyakan kepada dia, "Woi, you mau kemana?" ucap Panglima Yusuf terhadap pengusaha konglomerat pendiri Bank BCA itu. Kata dia, "Wah akan menghadap Presiden Soekarno." Tiba-tiba Panglima Yusuf naik pitan waktu itu karena teman ngopi Pak Harto itu hanya menggunakan celana pendek menghadap Pak Harto. Demi menjaga marwah martabat NKRI, Panglima Yusuf langsung memanggil ke hadapannya. Lalu konglomerat Cina itu langsung dipegang bajunya, ditempeleng hingga tersungkur ke tanah. Panglima Yusuf lalu mengatakan, "Kamu jangan macam-macam di negara ini. Jika kamu arogan seperti ini, kamu sombong seperti ini, maka lain kali saya akan tanam kamu hidup-hidup." Bahasa ini sangat populer dan banyak sekali didapatkan untuk sumbernya bahwa Panglima Yusuf tidak pernah main-main jika membicarakan negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau dikenal dengan gagah dan pemberani, tetapi hidup kesederhanaan tentu membuat orang lain terkesima terhadap dirinya. Beliau bukan jenderal biasa. Beliau hebat di negeri ini, mendedikasikan hidup bukan kemewahan, mendedikasikan diri hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di waktu yang berbeda, karena kesederhanaan itulah beliau Jenderal Muhammad Yusuf jarang duduk di kantor, selalu turun ke barak-barak melihat anak buahnya dalam beraktivitas dan memperhatikan hal-hal terkecil, mulai dari makanan, pakaian, hingga sepatu, semua ditanyakan. Pada waktu yang berbeda, Soeharto mendapatkan laporan kalau Jenderal M. Yusuf sepertinya ingin mengkudeta. Pada waktu rapat, salah satu teman Panglima Yusuf di dalam rapat bersama dengan Presiden Soeharto. Di sini Panglima Yusuf ditanyakan identitasnya yang sebenarnya. Panglima Yusuf ditanya bahwa apakah Anda mempunyai tujuan lain menjadi Panglima ABRI. Dengan gagah dan berani, Panglima Yusuf langsung berteriak dan mendobrak meja di hadapan Soeharto dan dia mengatakan, "Saya orang Sulawesi. Saya tidak paham dengan kecurangan. Saya juga tidak paham dengan cari-cari muka. Saya ini Panglima ABRI. Tugas saya sudah saya laksanakan dengan baik tanpa tujuan apa-apa." Seketika semua orang terdiam setelah Jenderal Muhammad Yusuf mendobrak meja hingga patah di hadapan Soeharto. Lalu seketika rapat diberhentikan. Soeharto mengatakan bahwa rapat kali ini harus selesai. Terima kasih lalu meninggalkan ruangan. Semasa beliau menjabat sebagai menteri hingga menjadi Panglima ABRI, hidupnya dipenuhi dengan kesederhanaan. Seketika,
kenapa Pak Prabowo Subianto sangat mengidolakan beliau. Karena waktu itu Pak Prabowo Subianto masih berpangkat kapten, selalu ditanya-tanya oleh Panglima Yusuf. Lalu seketika waktu itu, sewaktu menjabat sebagai Brigjen, dia datang menghadap Panglima Yusuf yang sudah pensiun. Prabowo Subianto hanya berkaca-kaca melihat rumah M. Yusuf yang sangat sederhana. Lampu pun tidak ada yang dinyalakan selain di ruang Panglima Yusuf, juga ruang makan. Disinilah Pak Prabowo tersungkur dan berkaca-kaca melihat kesederhanaan Panglima Yusuf. Berapa konglomerat pengusaha, termasuk Pak JK, pernah mendatangi M. Yusuf untuk menawarkan beberapa bantuan. Tetapi Panglima Yusuf hanya meminta kepada Pak Yusuf kala waktu itu beliau hanya berpesan, sebelum saya meninggal, mending kamu bangun masjid dan juga membangun rumah sakit untuk masyarakat. Itulah pesan Panglima Yusuf sebelum beliau meninggal dunia. Beliau berasal dari Bone, suku Bugis, Kampung Kejuara. Beliau dikenal sebagai jenderal yang punya totalitas terhadap NKRI. Beliau tidak pernah bersinggungan dengan anak buahnya. Beliau sangat dicintai oleh bawahannya, tetapi disegani oleh petinggi dan juga disegani oleh para penguasa di Republik ini. Itulah Panglima Yusuf yang sampai sekarang ini sangat dihormati walaupun beliau sudah meninggal dunia. Beliau termasuk tokoh yang hebat. Beliau termasuk tokoh yang sampai sekarang ini sangat dikenang di Sulawesi Selatan. Hingga sekarang ini, beliau selalu menjadi omongan yang baik untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Karena begitu banyak penumpasan-penumpasan yang beliau lalui. Salah satunya adalah penumpasan pergerakan Bahar Musakar di Sulawesi Selatan. Semua itu diselesaikan dengan baik oleh Jenderal Muhammad Yusuf. Maka dari itu, mudah-mudahan Jenderal Muhammad Yusuf mendapatkan tempat yang layak di samping Yang Maha Kuasa. Al-Fatihah buat Jenderal Muhammad Yusuf. Jiwa beliau akan kami selalu kenang sebagai putra baik Indonesia. Kami akan terus menjadikan contoh beliau, bagaimana beliau waktu menjadi Panglima ABRI. Jauh dikatakan euforia, hidup bermewah-mewahan. Beliau hidup dengan kesederhanaan, kejujuran, dedikasi, dan juga termasuk orang yang sangat memperjuangkan syariat Islam dan juga fikih. Itulah Jenderal Muhammad Yusuf yang sampai detik ini dikenang oleh seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Indonesia. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana pendapat teman-teman mengenai kisah heroik Jenderal Muhammad Yusuf, sang motivator banyak TNI aktif hingga sekarang ini?